Oke, jadi saya baru aja dikirimin SSD NVMe Gen 4 dari Patriot yang kapasitasnya 1 TB. Ini boxnya kosong karena SSD-nya udah ada di sini. Jadi kalau misalkan kita nge-review SSD itu kan, ya menurut saya bakalan videonya terlalu singkat dan membosankan. Paling tes speed, terus tes temperatur, udah gitu aja. Biar videonya lebih menarik, jadi saya putuskan untuk memasang SSD-nya di mini PC yang udah kita review tahun lalu. Cuman sekarang kita akan jadikan dia sebagai gaming station. Jadi ini adalah Minis Forum yang kita review tahun lalu, sekitar Desember tahun 2020 ya, berarti udah lumayan lama. Makanya dia prosesornya juga, walaupun dia seri H sebenarnya, tapi dia pakai Ryzen 5 3550H 3000 series. Kalau kita bandingkan dengan Ryzen 7000 series yang sekarang, berarti dia ketinggalan itu sekitar 4 generasi. Dan untuk skor Cinebench R15-nya, dia itu di kisaran 700 poin. Kalau kita bandingkan dengan seri U-nya Ryzen yang 6000 series, wah itu udah kalah jauh ya. Terus untuk IGP-nya dia pakai integrated graphic card. Dan di driver Skydiver ketika kita tes di 3D Mark dia dapat 6645 poin. Kalau untuk main game FPS ini udah pernah kita coba di game Valorant dan dia stabilnya di 60 FPS. Cuman kalau untuk game-game yang butuh dedicated graphic card, game-game AAA yang GPU bond, itu dia nggak kuat sih. Makanya saya putuskan untuk kita gunakan SSD Patriot ini, tapi nggak saya install Windows, nggak saya install Linux, gak saya install Google Chrome, tapi saya install Batocera yang benar-benar untuk gaming station. Jadi keperluannya dia sekarang saya gunakan untuk cobain main game dengan Batocera. Di Batocera itu ada game PS1, PS2, bahkan sampai PS3. PS4 belum ada, tapi mungkin ke depan dia bakalan ada. Oke, jadi sekarang langsung aja kita tes, dan ini SSD-nya udah saya taruh di sini ya, udah saya pasang tadi. Dan ini juga udah saya instalasi dengan Batocera-nya Linux. Terus RAM-nya 8GB, sayangnya dia single channel, cuman tadi saya obak-obak studio. Saya nggak nemuin RAM 8GB di DDR4 saya, entah ditaruh di mana sama anak-anak. Jadi sementara kita pakai yang single channel dulu, dan kita akan coba dia untuk mainin Batocera. Kalau untuk SSD-nya ini harganya sekitar 1,8 juta untuk sebuah SSD NVMe Gen 4, harga segitu. Dia sebenarnya cukup affordable, cuman karena affordable-nya ini jadi ada beberapa limitasi menurut saya. Kayak speednya di sini kan dia up to-nya aja 5000 Mbps, sedangkan untuk NVMe Gen 4 yang bisa kita review di laptop itu bisa 6500, bahkan ada yang 7000 Mbps. Jadi ini termasuk terjangkau juga. Terus dia juga karena terjangkau, kalau kita lihat di sini ya, SSD-nya ini dia nggak ada kayak semacam dedicated heatsink-nya, dia cuma ada kayak semacam kertas. Ini kayak thermal paste gitu aja sih. Tapi untuk masalah temperatur nanti bakalan kita coba juga. Oke, jadi sekarang kita pasang dulu dan kita cobain untuk main game Batocera. Oke, jadi udah kita konekin semua ke monitor. Sebenarnya dia kalau misalkan kalian pengen bikin dual boot ya, itu bisa aja. Cuman karena saya malas ribet, jadi kita booting aja ke Batocera. Kalau dual boot itu enak, jadi kalian bisa masuk ke Windows, kalian juga bisa pilih untuk booting ke Batocera. Caranya gimana di Google banyak lah ya, cari aja. Oke, jadi kita udah siapin sticknya juga, dan sekarang kita nyalakan dia. Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke gamenya. Jadi tampilannya Batocera seperti ini ya. Ini ada beberapa game, beberapa platform. Jadi ada Nintendo, Turbo, Favorites, PS3, PS2, PS1. Kita cobain yang PS1 nggak usah lah ya, dia pasti kuat. Kita cobain ke PS2 dulu deh, nanti kita lanjut ke PS3. Jadi kita cobain untuk main game Naruto. Nah, enaknya pakai SSD, karena kan kalian udah pernah ngeliat kita nge-review Batocera yang pakai flash disk. Bootingnya booting khasnya Sony PS2 ya. Kalian udah pernah ngeliat kita nge-review yang flash disk itu, dimana dia bootingnya lama banget untuk ke game dan kadang patah-patah. Nah, ini sekarang kita udah pakai SSD NVMe Gen 4, walaupun untuk mini PC-nya sayangnya nggak support PCIe Gen 4 ya, jadi speednya bakalan turun di 3000 Mbps. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Sambil nanti kita coba speednya kalau misalkan di laptop atau di prosesor di Mubo yang memang support NVMe Gen 4, dia speednya bakalan ada di berapa. Cuman untuk resolusinya aja jadi ngotak ya, jadi 16:3 ya. Kita langsung aja yang duel. Pakai Naruto, gak usah customize, Sasuke, dan kita lawan Sasuke. Gambarnya kayak agak kekompres dikit, mungkin karena emulatornya. Jadi gambarnya kalau dibilang HD nggak HD. Entah di kamera kelihatan atau enggak, tapi ya bentar ya. Terus saya nggak tahu cara mainnya lagi. Oh gini, terus. Oke. Wah.
Oh ini nangkis, oke sebentar ya. Lanjut. Kok kalah? Tapi kalau untuk gamenya nggak ada masalah ya. Jadi kalau kalian lihat nggak ada kayak semacam drop FPS. Ayo. Alphard sih pinter main dia. Ya oke, jadi saya kalah ya main game ini dan di bawah itu ada Tomo lagi benerin kabel kalau kelihatan ya. Karena ternyata keyboardnya nggak nyolok ke mini PC-nya. Jadi kita akan cobain sekarang game PS3. Nah game PS3 ini sebenarnya kalau di websitenya Batosera banyak banget ya. Cuman kita isi 3 aja tadi sambil sekarang kita coba. Sebenarnya ada game Legend of Zelda juga. Cuman itu yang tahu platformnya Chan ya. Channya lagi keluar. Jadi nanti kita cobain lah kalau Chan udah datang. Dan kita coba masuk ke all games dulu ya. Coba kita lihat ada Winning Eleven PS3. Pasti kuat kalau ini karena ini game PS berapa ya? Ini game PS1 bukan sih? Ya. PS1 ini game PS1. Terus ada Mario, ada Spider-Man, ini PS1 juga. Saya mau coba Silent Hill. Wow, ini dulu saya main di Silent Hill. Ada Harvest Moon juga tadi, tapi kalau Harvest Moon udah pasti kuat ya, Harvest Moon. Sudah Metal Slug dan sekarang kita cobain untuk main game PS3 langsung aja ya. Devil May Cry 4 ini ya. Dan dia akan, nah kalau misalkan kita pakai flash disk untuk compiling PPU modulnya itu lama banget. Nah kalau enaknya kalau pakai SSD secepat ini tuh. Kemarin flash disk kita coba 1 jam ya teman. Sekitar 1 jam ketika kita pakai flash disk untuk mainin game PS3 untuk compiling PPU modulnya. Cuman kalau ini dia lebih cepat aja sih ya. This game makes oke aja lah. Dan untuk Ryzen 5 3550H ini, nah untuk suaranya ya, kalau kalian dengarkan Ryzen 5 3550H di mini PC ini, suaranya lumayan berisik ya fan-nya ya, berarti dia lagi full load. Dan kalau misalkan full load, biasanya dia akan mati kalau misalkan dia terlalu panas. Untuk menghindari temperaturnya prosesornya itu biar nggak rusak, dia bakal dimatikan sendiri gitu. Wah ini kok nge-lag ya, dia masih compiling shader. Coba kalau misalkan ketika in game apakah dia nge-lag, kita coba ya. Sayangnya ini 8 GB single channel sih ya. Kalau misalkan dual channel. Wow, tapi ketika in game nggak nge-lag sih. Oh, ternyata nge-lag guys. Nggak nge-lag apanya, ternyata nge-lag. Wah, untuk nembak aja nge-lag ya. Ya. Bentar dong. Long range attack. Bentar, ini masih tutorial padahal ya. Dar. Untuk nembak aja dia. Dar. Lari. Nah ini, nge-lag banget. Magic Stone. Kebal lah. Pelurunya nggak bisa habis lagi ya. Tuh, jump X. Ini kalau nggak nge-lag, sebenarnya gamenya bagus ya. Ini dari suaranya aja nge-lag sih ya. Untuk game PS3, cuman kalau untuk grafiknya emang sama emulatornya itu kayak dikompres lagi gitu. Jadi kalau kalian lihat tulisannya ini aja udah nggak HD. Padahal kalau kita ngomongin monitor saya HD banget nih, Huawei Mate View nih. 4K loh monitor saya. Aduh. Ini masih ada nge-lag-nya. Kalau ini sih bukan perkara SSD-nya ya, perkara si speknya karena ya itu tadi Cinebench saja dia 700 poin. To avoid your enemy gunfire. Oke. Ini kita harus udah 1. Oke. Nge-lag-nya itu kayak pas apa ya? Tuh. Wah, oke lah. Jadi kalau untuk ini nggak nyaman buat main karena bukan hanya gambarnya aja yang laggy, tapi kalau kalian dengarkan lagi, semoga aja masuk ke suara mic. Saya coba diem dulu ya. Saya nggak ngomong. Tuh. Bahkan suaranya aja laggy gitu. Jadi untuk Ryzen 5 3550H-nya dia nggak kuat untuk main game PS3. Kemarin kita coba PS3 itu di laptop apa ya? Acer Aspire Ryzen 7. Di Acer Aspire Ryzen 7 seri U tapi 5800 enggak sih? 5800 high itu ya. Kemarin kita coba di high itu Acer Aspire 5 itu oke aja di PS3. Tapi untuk Ryzen 5 3000 ini ya karena beda 345 beda 2 generasi ya. Jadi performanya lumayan. Nah, sekarang kita akan coba speed SSD-nya tapi langsung kita cobain untuk experience ngopi aja ya. Karena kan ya
karena kita nggak ada kristal di smart di Batosera-nya, jadi nah sekalian aja caranya kalau misalkan kita mau copy game ke game Batosera-nya. Jadi ini udah saya install, udah saya konekkan dengan hard disk yang ada Batosera-nya. Nah ini game Batosera, terus beberapa game di sini ada PS1 tuh ada banyak banget di sini ya. Kita coba di sini deh karena GTA 5-nya udah ada. Terus kita copy ke PS3. Nah, ini ya. Ini nggak ada nih di sini. Terus kita paste di sini. Kita coba lihat tuh. 3,7 giga ya. Dan kayaknya nggak bakal ada 1 menit deh. Speednya itu untuk pindah data itu 1 gigabit. Sekarang udah 1 giga, jadi ya harusnya nggak ada 1 menit sih ini. Kalau misalkan kita gunakan si flash disk, si SSD-nya Patriot untuk copy file dari Batosera stok kita ke SSD Patriotnya. Nah itu tadi 3 giga, cuman saya masih belum puas ya karena coba kita game yang lebih gede lah, kita tumpuk aja deh. Jadi game Batosera, habis itu PS3, ini kita copy, kita masukkan ke room. Terus kita paste di sini ya, karena udah ada PS3-nya, dia bakal replace harusnya. Bentar, dia masih processing karena ini 51 giga size-nya ya. Dan 51 giga itu, ngopi file 51 giga itu lumayan. Jadi kita coba lihat ini. Jadi kita pakai ini hard disk eksternal, kita copy ke SSD Patriot tadi. Dimana hard disknya itu speed untuk transfernya ya nggak terlalu kenceng, tapi transfernya ke SSD, SSD-nya yang terima kenceng. Ini jadi kalau kalian lihat 51 GB itu kalau di timer remaining-nya dia itu cuma sekitar 8 menit. Dimana itu untuk file 51 GB menurut saya masih lumayan cepet. Kalau misalkan kemarin ketika kita anak-anak itu jualan gaming station di Batocera yang di flash disk, untuk 51 GB itu bisa seharian ya untuk kita copy ke flash disk. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video eksperimen sih ini ya, bukan review. Jadi saya bereksperimen karena mini PC ini sama sekali nggak kepake karena dia pakai generasi yang jadul banget, Ryzen 5 3550H. Dan nganggur, dan istri saya itu sekarang lagi suka main game Harvest Moon, dimana di Batocera itu Harvest Moon ada, cuman biar lebih kelihatan saya ngasih barang mahal gitu ya daripada saya bikinin kayak Harvest Moon itu kan game ringan ya. Jadi kalau misalkan saya pakai USB stick yang pakai prosesor yang pernah saya review 1 jutaan itu aja masih oke sebenarnya. Cuman biar kelihatan mahal kalau ngasih istri ya pakai mini PC yang lama aja, terus dikasih SSD biar bootingnya kenceng, karena kalau misalkan bootingnya nggak kenceng nanti dia marah-marah. Jadi kita pakai SSD. Jadi ya kalau misalkan kalian punya mini PC yang mungkin udah nggak kepake, yang intinya bisa masuk BIOS lah, kalian bisa pakai SSD NVMe seperti ini biar dia lebih kenceng bootingnya. Terus kita pakein gaming station daripada nggak kepake kan ya. Jadi lebih baik dibuat gaming station seperti ini. Lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Sabdi and see you on the next video. Bye bye.